itu banyak saya ini dan saya sembunyikan untuk mendukung kebohongan saya sebelumnya. Maksudnya? Betul. Bentar. Oke, ini ke pembuktian, uji bukti. Uji bukti untuk ijazah Pak. Iya, kan katanya uji ilmiah. Oke, langsung masukin berarti ya. Langsung aja. Oke, baik. Ya kan. Nah ini. Oke, jadi sebenarnya saya tanya dulu Bung Rismon ya. Bung Rismon awalnya meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kemudian setelah melakukan penelitian ulang atau apapun bahasanya, meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ternyata asli, begitu ya? Ini kesimpulan sederhana. Jadi penjelasan saya pertama adalah bahwa mengenai emboss dan watermark itu tidak dalam kajian saya sebelumnya. Satu itu. Yang kedua, faktor resolusi, terutama itu faktor resolusi. Enggak, sebelum masuk ke teknis, awalnya kesimpulan dulu. Saya mau kesimpulan dulu supaya pemirsa juga gampang memahami. Sebelumnya meyakini palsu, sekarang meyakini asli. Iya, lewat penelitian tadi yang ingin saya katakan. Ya kan, pertama itu bahwa objek kajian saya itu tidak termasuk watermark dan emboss. Satu. Yang kedua, bahwa saya tidak memasukkan normalisasi resolusi. Itu yang standar. Mengkoreksi perputaran, rotasi objek, translasi, pergeseran maupun pencahayaan. Itu yang nggak ada dan dia nggak paham. Jadi misalnya mana? Coba kita bilang. Oke, pertama ini kita pakai data yang diupload Dian Sandi Utama dulu. Jadi bukan dari hasil scan yang ada. Ini disclaimer ini Dian Sandi Utama. Ijazah Pak Jokowi yang ada di penyidik. Jadi supaya fair kita pakai yang di yang diupload Dian Sandi Utama. Itu. Nah di sini saya pakai metode gradient domain. Terus reaction diffusion untuk membangkitkan atau mengeluarkan piksel-piksel yang kontrasnya rendah. Nah, coba kita lihat di sini sudah mulai terlihat ya. Terus lanjut. Ini Anda mengatakan bahwa ada watermark. Ada bintik-bintik ini. Dari Dian Sandi pun ada watermark itu? Ada, itulah. Terus lanjut Pak. Satu. Nah ini, kok nggak kelihatan ya? Nah di situ. Nggak apa-apa. Biar kalau ketawa nggak apa-apa. Di sini ada watermark tertulis. Kita ketawain aja yuk. Tapi jangan berisik. Tanpa mic kalau ketawa. Oke. Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Oke, ini watermark ya? Ya, lewat. Kalau nggak percaya bisa saya aplikasikan di laptop saya demokan gitu loh. Ini menggunakan metode apa? Tadi itu gradient domain plus reaction diffusion. Jadi mencari atau mengekstrak data-data dengan kontras rendah. Nah itulah ada tulisan Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Ini belum pernah sebelumnya nih? Iya belum pernah. Inilah yang terus kebohongan publik yang diulang-ulang Roy Suryo. Padahal dia nggak paham sama sekali tentang digital image nanti processing. Twitternya saya keluarkan, Twitternya dia itu semua. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Oke, silakan. Kan kebohongannya selalu di televisi mengatakan tidak ada terlihat itu watermark. Ini ada. Kalau dia lihat dengan kasat mata, ya mungkin tidak terlihat. Tetapi kalau kita pakai algoritma, maka terekstraklah tulisan watermark itu. Gajah Mada, Gajah Mana, Gajah Mada. Ini harus diakui. Sadarkan publik bahwa memang ada. Ya, itulah edukasi publik. Katakan ada kalau ada. Ya. Terus berikutnya, emboss. Ini kelihatan belum, Bang, Mas? Belum. Oke. Belum. Yang tadi, masih yang tadi. Balik lagi yang tadi. Balik. Nah, ini. Emboss terlihat. Emboss itu ada. Itulah cara metode dalam digital image processing itulah yang kita pakai secara netral tanpa ada bias dikatakan Mas Roy. Oh tidak ada emboss, selalu dibawa-bawa. Tidak ada emboss, tidak ada watermark. Itu kan kebohongan publik yang diulang-ulang terus. Kalau mau, Mas Roy saya praktekkan di laptop. Ada keduanya. Dan itu selalu diulang-ulang. Publik percaya. Padahal itu cuma pakai mata. Ketika kita terapkan digital image processing, kelihatan dua-duanya ada. Yaitu watermark maupun emboss. Itulah persamaannya. Ya, ada divergensi, ada operator gradient spasial, ada power, ada alpha, ada beta. Inilah persamaannya bahwa digital image processing itu adalah proses matematika, bukan fotografi.
Bukan hanya dilihat, oh saya pakar. Nggak ada, nggak begitu. Ini bisa direkonstruksi oleh orang lain. Itulah ilmiah. Ya kan dia tertawa. Nah, inilah programnya. Oke. Ya mengetahui. Dan itu bisa diuji oleh orang lain. Oke. Nggak, ini saya mau tanya. Ini kan preparat, saya menggunakan bahasa penelitiannya. Preparat penelitiannya dari Dian Sandi. Bahan Iya, penelitiannya. iya. Ada lagi nggak selain Dian Sandi? Atau hanya Dian Sandi? Ya kita supaya fair Dian Sandi. Oke, baik. Dan saya sudah coba juga yang diupload oleh Pronojiwo juga ada. Pronojiwo, oh ada? Iya, ada. Sudah dikirim? Iya, ada begini, watermarksnya begini Oke. dan embossnya. Yang menjadi bahan dari sidang CLS juga ada ini. Gitu loh. Yang dipakai sebagai bukti itu ada. Watermarks maupun emboss. Yang juga dipermasalahkan adalah foto. Ya. Ada garis merah. Ya sebelum ke Capnya situ Bang. terputus. Artinya apa? Di sini Lintasannya mana tuh? kebohongan publik yang diulang-ulang Roy Suryo ribuan kali itu menjadi dipercayai padahal dia tidak punya fondasi matematika, tidak pernah mengambil kuliah matematika apapun Tapi kan yang jujur menjadi soal ijazah. dasar dari Nanti saya jawab. digital image processing. Dia nggak Satu kata paham karena selesai. nggak kuliah. Oke, sebentar. Satu segmen ini saya berikan full untuk Bung Rismon. Satu segmen berikutnya saya berikan full untuk Bung Roy Suryo. Setuju. Oke. Tapi jangan diganggu. Saya minta jangan diganggu. Oke. Setuju ya? Oke. Oke, silakan. Nah, karena dia ilmiah, maka dia bisa direkonstruksi oleh orang lain. Harus objektif, bukan subjektif. Ini harus diakui dulu ada. Harus diakui ada. Gitu loh. Karena selama ini kebohongan ini diulang-ulang terus. Dua Tidak hal. ada emboss, tidak ada watermarks. Watermark dan emboss menurut Anda melewat penelitian ini apa namanya? Gradient domain. Gradient domain ada. Terbukti. Ada. Dan ini buktinya. Dan ini belum pernah, ini eksklusif nih. Ini belum pernah diungkapkan di media manapun, betul ya? Iya. Oke. Jadi oleh karena itu jangan diulang lagi kebohongan publik itu. Ada. Sebutkan ada kalau ada. Dan itu ada. Atau nanti di syuting, saya praktekkan di laptop saya. Kan? Ya. Oke, lanjut. Oke. Nah ini ya, setelah saya lakukan normalisasi ya, resolusi ya maupun apa namanya yang ditertawakan dia itu masalah resolusi, translasi maupun apa namanya rotasi, maka saya dapatkan kesimpulan lain variabel itu, terutama ya untuk menganalisa lapisan visual menggunakan Cummins clustering. Itu programnya di atas apa namanya Samanya. matematikanya, dan ini programnya pakai Python. Jadi kalau kita baca ya, ini sudah saya bukan hanya Pronojiwo, yang lainnya juga sudah saya teliti termasuk yang menjadi data ijazah yang di CLS. Di sini sama bahwa ya watermarks itu logo UGM itu berada di atas huruf. Baik untuk Pronojiwo maupun ijazah yang diupload oleh Dian Sandi, ijazahnya Pak Jokowi dan ijazah Pak Bambang kalau nggak salah yang di CLS, dan yang lainnya ada 4 saya uji, dan itu benar secara lapisan visual ya, logo memang mengunci huruf. Maksudnya? Menggunakan Cummins clustering. Dia di atas huruf. Logo Ya di atas huruf. di atas huruf. Ya logo UGM itu Pak Pronojiwo ini asli ijazahnya kan? asli. Kemudian dibandingkan dengan yang dikatakan palsu oleh Ya yang dituduh. orang-orang Ya, terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang diupload Dian Sandi. Dan Iya. ternyata Anda menemukan sama, bahwa hurufnya itu di atas logo. Iya, itulah penggunaan algoritma sehingga tidak bias, Bang. Tidak bias kalau menggunakan mata visual, maka dia bias sesuai dengan kepentingannya. Tetapi kalau kita pakai persamaan matematika, pakai juga program yang bisa diuji oleh orang lain, maka itu bisa diuji bersama. Jadi bukan persepsi visual kita. Itu saya kasih bocoran berikutnya ya kan, beberapa pointer. Lanjut. Oke. Bang. Ini nggak dipahami Roy Suryo mungkin ya. Lanjut. Oke, lanjut. 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 Nah ini. Jasa ya. palsu. Nggak nyebut orangnya Pak Amir. Iya ya. Mungkin orang lain. Taunya cuma begitu aja, nggak ada itu apanya, kajian ilmiahnya. Oke, inilah yang kita tuduh dulu, Palsu. ya, yang kita tuduh dulu bahwa ini adalah Times New Roman.
Iya, Ya. oke. Dari lembar pengesahan. Dulu kan Bung Risman pernah bilang bahwa nggak ada Times New Roman tahun 85. Nah, Kan itu. gitu. Nah, Sekarang ada. Sekarang ada katanya. tuh nggak bisa jawaban ilmiah kan? Sekarang ada nggak tuh? Sekarang Bukan, ada. begini bang, ya. Dulu saya berkesimpulan bahwa Ya, ini oke. ditulis dengan teks editor, ya, dengan word processor yang ada sejak 1993. Karena saya berhipotesis saat itu menggunakan Times New Roman. Oke. Ternyata, ya, saya pelajari lagi historinya sebelum lahir Times New Roman secara digital, ya, font digital tahun 93 di Microsoft Windows 3.1 itu ada juga yang namanya Times Roman yang ada sejak 1984. 1984 dengan lengkungan yang hampir sama dengan Times New Roman. Nah, saya rekonstruksilah menggunakan Times Roman yang ada 1984. Dia ada di mesin cetak itu. Mesin cetak. Digital font ada di text editor Apple Macintosh, MacWrite 1.3. Itu sudah ada dengan koleksi serif, ya, keluarga font. Yeah. Nah, itu dikembangkan oleh Adobe, perusahaan Adobe tahun 1984 dalam sistem teknologi PostScript, dan itu ada font type 1 dan 3. Ini ada 1984. Jadi bukan Times New Roman, tetapi Times Roman. Times Roman. Dan Ya. Times Roman itu ada sejak tahun 1984. Ya, di text editor Apple Macintosh. operating system Apple Macintosh. Oke. Ya, text editornya MacWrite 1.3. Itu ada sejak 1984. Dan itulah yang kemudian digunakan untuk skripsi Pak Jokowi. Ya. Dan ini seperti ini itu banyak loh saya temukan. Di Fakultas Hukum saya temukan, Fakultas Ekonomi juga saya temukan. Jadi karena mahal, ya, lembar pengesahan itu mereka pergi ke percetakan yang dicetak hanya 1, 2 sampai 5 halaman pertama. Dan itu banyak saya ini dan saya sembunyikan untuk mendukung kebohongan saya sebelumnya. Maksudnya? Bentar. Sengaja bohong. Bentar. Jadi pada waktu itu sebenarnya Bung Rismon dapat juga tuh dari Fakultas Hukum dan seterusnya. Ya. Dan sama meskipun skripsinya. hipotesis saya mengatakan bahwa ini nggak benar ini. Itu kan Oke. saat itu. Tapi bahwa ada Ini Roy Suryo ketawa terus tanda nggak ada kajian ilmiah ya. bahwa fontnya sama, Saya jenis nggak hurufnya sengaja sama. bohong. Sebentar. Bahwa jenis fontnya sama, jenis hurufnya sama antara Fakultas Kehutanan dengan Fakultas Hukum. Begini bang, Bung Rismon menyadari itu. ya di sistem percetakan saat itu ya Oke. 1984, 1985 ada printer laser. Ya. Ya, di situ ada Apple Macintosh MacWrite. Oke. Ya, jadi kenapa itu mahal? Karena harga komputer saat itu harga mobil. Betul. Mahasiswa hanya mampu supaya cantik itu skripsi, maka dicetak ke percetakan. Mereka editlah itu dengan teknologi font PostScript saat itu. Bentuknya, lengkungannya itu mirip dengan digital font Times New Roman yang merupakan hipotesis saya yang sebelumnya yang salah. Padahal yang Times seharusnya Roman. Times Roman. Oke. Itu loh. Ada di MacWrite, ya, keluarga serif. Di situ jelas New York, ada New York. Nah, itulah mirip dengan itu. Lengkungannya segala macam. Nah, inilah yang salah. Padahal ya, hal seperti ini banyak loh. Di fakultas lain. Fakultas lain. Kenapa pada Hanya waktu itu- depannya yang begini, Iya. dan tidak ada tanda tangan penguji juga ada. Oke, pertanyaannya waktu itu kenapa waktu Bung Rismon menyampaikan itu nggak disampaikan? Nah, saya juga Nah, berpikir, itu. Nanti biar saya yang tanya, biar. Oke, silakan. nyampe nggak ilmu Roy? nanti. Oke. Yang jelas aku nggak bohong kayak kamu. Kamu yang bohong. Udah nanti. Nggak bohong. Nanti saya berikan kesempatan satu segmen full tadi. Silakan. Tukang bohong. Enggak, udah nanti. Oke. Silakan. Ya. Oke Pak, saya menganalisis, saya kira dulu ada konspirasi ya kan tingkat institusi. Oke, Gitu, dari gitu satu ya. universitas karena beda fakultas iya, kan? gitu. Meskipun beda fakultas, saya berpikir begini, saya yang salah Oke. atau memang ada konspirasi? Berapa skripsi waktu itu yang dilihat? Ingat Di nggak? Fakultas Hukum ya saya lihat ada 2 atau 3 seperti ini. Oke, Fakultas Ya. Kehutanan? Fakultas Kehutanan saya berpikir bias sampel itu. Karena bisa diintervensi kan begitu kan. Oke. Memang ada yang seperti ini. Oke. Tetapi saya pergi ke Fakultas Ekonomi juga tetangganya. Juga ada. Jadi ke sama? Fakultas Teknik juga ada. Oh, ekonomi, hukum, teknik Iya, sama iya, dengan iya. Pak Jokowi skripsinya. Iya. Fontnya sama. Sama.
Oke. Gitu loh. Meskipun dengan resolusi yang berbeda-beda lah Kenapa ya. baru Mungkin sampaikan sekarang, printer Bung Rismon? laser jet. Kenapa baru sampaikan sekarang nih? Ya. Kenapa baru sampaikan sekarang? Karena saya baru menemukan fakta bahwa Digital Times Roman itu ada, Bang. Itulah kesalahan saya. Peneliti itu boleh salah kan? Tetapi hanya karena diglorifikasi, kita bebal. Inilah faktanya. Memang ada Times New Roman dalam bentuk digital sejak 1984 dikembangkan oleh Adobe dengan teknologi PostScript yang ada di Apple Macintosh. Jadi jangan dibawa-bawa langsung melihat ini langsung palsu, itu salah. Oke. Itu loh. Ya, di sini juga ya pada saat itu mereka juga sudah mengembangkan teknologi proportional space. Artinya apa? Beda huruf I dengan A itu berbeda, sudah ada zaman itu. Scalingnya juga ada, teknologi skala. Bold juga ada, italic juga ada, Spasinya sudah juga ada pada saat itu. Oleh karena itu ya silakan nanti dibantah kalau mampu ya. Nah ini sudah ada dan sudah saya rekonstruksi, saya lakukan pencocokan font. Oke. Dan resolusinya jauh lebih baik, kecocokannya lebih tinggi daripada digital font dalam bentuk Times New Roman. Itu. Jadi ini ya memang ilmiah dan di di Wikipedia juga ada itu penjelasan, cuma di sini kabur ya. Nah, inilah bentuk teks editor saat itu. Ya, ini Times Ya, Roman tahun 84 sudah ada. Ya, Oke. Times Roman ya. Sementara ijazah Pak Jokowi tahun 85. 85 gitu. Terus inilah hardware-nya. Lanjut. Oke, next. Lanjut. Nah, ini yang dikatakan berulang-ulang oleh Roy Suryo. Palsu. Di mana palsunya? Error level analysis. Ya, inilah programnya ya ELA dengan multi resolusi piramida. Di situ ada variabel yang namanya tingkat resolusi alias K. Artinya apa? Dari persamaan itu, tingkat resolusi itu sangat berperan sentral dalam menghasilkan produk apa yang dinamakan error level analysis. Sekarang begini ya, punya saya resolusi tinggi ya, itu tetap ada dideteksi ada karena ini ya logo ini ya, logo UGM itu memiliki gradasi atau kontras yang berbeda dengan tetangganya, maka dia diindikasikan seperti manipulasi digital. Nah, ketika saya tinggikan resolusinya ya, Khusus logo nih. Enggak, saya tinggikan gitu, Semuanya. upscale, ya, upsize gitu, kerapatannya saya tinggikan. Punyanya Pak Joko yang diupload oleh Dian Sandi juga hanya terdeteksi seperti ini. Artinya? Cuma di sekitar logo. Artinya apa? Ya, resolusi rendah yang menjadi objek uji ya untuk software ELA yang dipakai Roy Suryo ataupun waktu saya ya, ini saya tulis sendiri kodenya. Itu artinya apa? Resolusi rendah yang ketika diuploadkan ke media sosial mengalami Penurunan pemampatan kualitas data ya, pemampatan atau kompresi citra. Nah, ketika resolusi rendah, maka seolah-olah ada hasil manipulasi digital, padahal itu sebenarnya adalah karena resolusi yang rendah. Manipulasi digital waktu itu yang disebutkan apa sih? Lupa saya. Jadi banyak bintik-bintik di sini. Di sekitar huruf itu seolah-olah itu hasil manipulasi digital. Padahal itu karena faktor resolusi. Karena dari persamaan ini kita lihat K itu tingkat resolusi sangat memengaruhi hasil. Jadi ketika saya tingkatkan resolusinya, yang tertinggal ya cuma ini. Itu pun karena gradiennya, tingkat gradien, bukan kata-kata di situ dimanipulasi, itu huruf-huruf apa di situ manipulasi. Jadi tidak ada manipulasi digital dari produk ELA. Itu hanya karena resolusi. Resolusinya harus kita tingkatkan dulu, harus kita normalisasi dulu. Tertawa karena nggak ngerti. Oke, lanjut. Iya, menertawakan kebohongan ini. Oke. Next, oke lanjut. Ya. Oke. Nah, inilah ya yang sering Ini udah didebatkan bukan itu. ya. Yang foto nggak dibahas, karena foto kan sempat jadi perdebatan karena ada garis, Fotonya atau enggak, mana? capnya dan seterusnya. Nah, itu sudah menjadi objek kajian saya di 700 halaman. Mana? Ini baru lagi nanti. Ya. Baru lagi. Baru lagi. Oke. Jadi enggak, bocorkan saja. Intinya apa? Kesimpulannya apa? Intinya begini, ya. Kalau yang ngerti sih paham, tapi susah kan membuat publik paham. Ya, jadi begini, garis lintasan stempel
Coba ke ijazah lagi, Ijazah jelas. tadi ada. Oke. Foto. Karena foto juga salah satu yang paling ramai dan sering untuk kemudian diperdebatkan. Yang dia tadi gede aja coba. Itu ya. Nah itu, kenapa itu tidak terlihat? Pertama ada faktor resolusi. Iya, faktor resolusi. Yang kedua, dia kontrasnya rendah, Mas. Oke. Dengan resolusi yang rendah, kontrasnya rendah, maka dia akan menjadi pecahan-pecahan seperti ini. Mana tadi sebelumnya? Sebelumnya? Retakan-retakan. Ini. Ini semacam ini. Jadi, kenapa? Kontras yang rendah, resolusi rendah, itu membuat dia retakan-retakan seperti ini. Itu sudah saya praktekkan juga untuk ijazah saya. Oke. Nah, jadi bukan garisnya nggak ada, tapi karena resolusi rendah nggak kelihatan gitu. Gini, Mas. Kontras yang rendah artinya Software-nya nggak canggih. Oke, Mas. Nanti Mas Roy, saya beri kesempatan. Oke. sebuah garis itu kan merah ke hitam-hitaman. Ya, oke. Latarnya itu hitam. Ya. Maka kalau dalam ilmu digital image processing itu kontrasnya rendah. Ketika dua benda dengan kontras beda warna yang selisih dikit, itu kontrasnya rendah, maka dia bisa menjadi tidak terdeteksi dan hasilnya seperti ini gitu loh. Dan itu sudah saya rekonstruksi menggunakan ijazah saya juga. Ya intinya jadi, penurunan kualitas, kontras rendah sehingga nggak kelihatan, gitulah bahasa awamnya. Oke, lanjut. Oke. Iya. Oke, next yang tadi, hitung-hitungan tadi. Oke, ya ini jadi tadi ya. Nanti kita bicara, ini. Oke. Nah, ya sejarah buku JWP ini, ini Rosuryo itu cuma nyumbang 49 halaman. Dan itu hak lewat WA. Itu nggak bisa dibantah itu. Lewat WA. Ya memang kenapa? Ya. Enggak. Tunggu dulu, tunggu. Lah ya. Ya, lewat WA. Inilah penulis. Lah ya. Lewat pakai WA aja bisa. Tulisannya WA, akhirnya saya ekspor ke email, baru saya tata jadi dokumen. Oh, jadi dari WA ke email dulu. Alasannya laptopnya rusak. Katanya. Nggak ada itu, ngawur itu. Bohong ini. Saya pernah bilang laptop saya rusak. Pernah nggak bilang laptop saya rusak? Tifa bilang, udah. Pernah nggak bilang laptop saya rusak? Dokter Tifa katanya. Bohong ini. Nanti bohong lagi nih ya. Nanti jadi nggak 49 halaman. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Silakan. Jadi ide membuat buku ini itu bukan berasal dari Rosuryo, nggak pernah dia nulis buku, ya. Jadi tapi kan ada 49 halaman itu. Iya, setelah saya teleponan dengan Bu Tifa, baru dia nyumbang, kita tunggu 49 halaman ini dalam bentuk WA dikasih. Oke, ya itu sejarah. Ada berarti kan? Ya. Ada porsinya. Nah, buku Jokowi's White Paper ini, ya, diskusi saya dengan Bu Tifa, ya, pertama harus dipublikasi di penerbit profesional. Ternyata dipublikasi dia di Ahlina Publishing, miliknya sendiri. Oh, Ahlina itu milik Dokter Tifa. Miliknya sendiri. Ahlina Publishing. Itulah kesepakatan kita yang lisan dilanggar. Terus ini Dokter Tifa sebenarnya kita undang juga di sini. harusnya ada. Nah, terus berkesempatan untuk hadir. Tapi ada Bang Refli nanti. Nah, terus ISBN. Kesepakatan kami itu harus ber-ISBN. Tapi dilanggar juga. Tolong Mike. ISBN itu kan nggak semua bisa tahu. ISBN adalah sini. Ya. ISBN itu adalah ini nota pembelian kemarin sore. Ya, nanti. Nanti ini ISBN-nya palsu. Lebih baik palsu daripada asli. Coba jelaskan ISBN apa? ISBN adalah International apa namanya? Book number. Serial book number. Ya, international book number. Jadi supaya untuk ini lagi. saya selesaikan dulu, Bang. Enggak apa-apa, supaya Orang ISBN untuk apa? ISBN palsu untuk apa? ISBN untuk apa biasanya? Registrasi buku. Nah, harusnya ber-ISBN. Ya, ini tanpa ISBN. Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata tanpa ada ISBN sampai detik ini. Ya. Terus dikelola oleh secara tertutup. Ya, bendaharanya pun bernama Astuti, kita tidak tahu siapa. Nggak kenal juga sampai sekarang? Nggak kenal sampai sekarang. Di rekening-rekening siapa juga kita nggak tahu. Temannya Dokter Tifa atau bukan nggak tahu? Ya itu, maksudnya begini, pada saat itu dikelola secara terbuka, penjualannya juga terbuka, tetapi itulah mentalitas pejuang kebenaran. Ya, dikelola secara tertutup, suka-suka dia, tanpa ada informasi apapun bagi dia nggak penting gitu. Jadi
Di situ saja sudah melanggar kesepakatan lisan kami ya. Pak Roy nggak ada saat itu, saya dengan Bu Tifa saja. Saat itu ada di Kuningan City Mall. Oke, kita bicara keuntungan ini. Ini kan kita bicara moralitas ya. Versi ekonomi, harga per eksemplar itu 225.000. Modal cetaknya 125.000. Reseller 25.000. Maka keuntungan per eksemplar itu 75.000. Kalau laku 1.000, 75 juta, kalau 3.000, 225 juta, 5.000, 375 juta, dan 10.000, 700 juta. Oke, lakunya berapa? Yang sejauh Dikelola ini? secara tertutup. Oh, nggak tahu laku berapa. Kalau laku 10.000 aja, 10.000 tuh nggak susah loh. 700 juta keuntungannya. Ya, Oke. itu untuk versi ekonomi. Oke. Kalau versi premium, harga per eksemplar 500.000, modal cetak 150.000, reseller 50.000, keuntungan per eksemplar 300.000. 1.000 eksemplar 300 juta, 3.000 eksemplar 900 juta, 5.000 eksemplar 1,5 miliar, 10.000. 10.000 eksemplar 3 miliar. 3 miliar, oke. 10.000 eksemplar, oke. Jadi inilah pahlawan kebenaran, ya, mengelola buku JWP sesukanya, seolah itu bukunya sendiri. Oke. Padahal berjanji dikelola keberatan, tim Bang. terbuka, diterbitkan oleh penerbit profesional dan harus ber-ISBN. Nanti supaya memang ada Jadi pihak supaya dari dokter paham. Tifa. Nanti saya beri kesempatan. Ya. Nanti karena ini Saya akan Pet. jelaskan. Anda Saya koordinator pengacara dokter Tifa juga ya? koordinator bahkan. Koordinator pengacara dari dokter Dr. Tifa. Tifa. Nanti saya beri kesempatan karena mesti adil. Nggak paham sama sekali. Nggak apa-apa. Orang saya sama Bu Tifa. Nanti Oke, saya beri lanjut. kesempatan. Tenang, di sini kita akan berlaku adil. Silakan, Bung Lanjut. Rismon. Jadi kecurigaannya berapa dijual dan seterusnya, ada berapa eksemplar nggak tahu sampai sekarang. Dikelola secara tertutup. Dikelola secara tutup. Anda sendiri nggak tahu ya. Bendaharanya saja saya sampai detik ini tidak kenal. Padahal kalau mau disampaikan bahwa kalau pemegang saham terbesar dalam tanda kutip, karena Anda paling banyak tuh nyumbang halaman, 486 halaman, harusnya Anda dapat. Saya boleh tanya nggak, dari buku ini Anda dapat berapa? Ya dapat ala kadarnya lah Bang. Berapa? Nggak usah saya sebut memalukan. Dengarkan kejujurannya. Berapa? Nggak apa, kita terbuka. Berapa? 20 juta? Ya mungkin sekitar itu. Sekitar 20 juta. Iya. Padahal Terus kalau ini, seandainya keuntungan 10.000 aja bisa 3 miliar itu, kalau versi premium. Versi yang biasa 700 juta rupiah. Iya. Oke. Oke Bang. Nah ini seorang peneliti itu kan jejak rekamnya harus ada. Saya cari-cari nama Roy Suryo itu Google Scholar-nya pun nggak ada. Google Scholar itu Ya. hal biasa. Pembohong banyak ini. Itu biasanya Google Scholar itu untuk jurnal-jurnal. Jurnal, buku, Oke. dan lainnya. Itu harus ada. Coba cari nama Roy Suryo. Maksudnya Anda meragukan dokternya Roy Suryo dari mana? Ya. Bukan meragukan apapun. Cuma seorang yang mengaku peneliti. Pernah nulis disertasi nggak? Iya, disertasinya bidang apa? Mana? Nanti- Mana? Udah nanti dibahas. Nanti Saya saya nanti oh ini nggak pernah nulis disertasi udah bingung dia. Oke, nanti saya berikan kesempatan, sorry, jangan. Dokter Oke. palsu aja ribut ya. Kau yang palsu. Enggak. Nah, Asli ini- nanti saya tunjukkan. Oke, silakan lanjut, Oke, Mas Bang. Bung Rismon. Silakan. Nah ini tahun 2004 saja saya sudah menulis dengan Profesor Adi Susanto itu tentang kompresi citra digital di jurnal Teknik Informatika juga ya. Di sini juga paten saya yang dibilang Roy Suryo itu ditolak ya kan. Terus ini book chapter bersama dosen saya. Book chapter ini kok kabur semua ya? Book chapter. Mas Aiman, Kalau di tadi layar Kak, bisa. ini penting. Tadi saya kira nggak boleh ada yang merekam di ruangan ini ya. Itu Diana tuh ngerekam itu. Diana tuh ngerekam itu. Oke, iya nanti. Ini keluarin. Nanti. Diana ini ngerekam. Nanti biar ini. Tolong dikeluarin, Oke. hapus. Oke, Bang. Itu orang ini Diana itu yang Mbak mau. Diana tolong dihapus ya. Nggak ada, tolong dihapus dulu. Ya oke, nanti Dihapus dulu. Udah biar oke. Bohong nih orang-orang kayak gini nih. Terima kasih Mas Presiden. Iya terima Sekarang kasih nggak boleh. memang bohong nih. Ayo hapus Mbak dulu. Diana tolong dihapus. Keluarin dulu. Tolong dihapus ya Mbak Diana ya. Oke. Nanti. Udah nggak usah. Oke. Udah nanti biar dari tim kami aja ya, biar dari tim kami. Orang ini Silakan, namanya Bung Rismon. Diana yang pernah janji mau buka baju ketika di Polda Metro Jaya. Oke, Mas Roy, cukup Mas Roy. Bung Rismon Oke. silakan. Nah ini juga buku-buku saya yang dipublikasi di Andi Publisher dan ini semua itu ber-ISBN. Ya udah oke. Ya, ini book chapter saya, ini jurnal saya, dan ini buku-buku saya. Ya, jadi yang berkaitan dengan digital. Anda image mau menyampaikan di sini bahwa Anda punya jejak digital di Google Scholar.
Jadi bahwa ada jurnal dan seterusnya. Sementara Mas Roy Anda nggak temukan itu. Ya memang nggak ada. Oke. Itu loh Mas. Ya memang nggak ada, dan dalam hal digital image processing ini, Ya oke. digital image processing ini ya, Pak Rosuryo memang nggak punya pondasi apapun. Oleh karena itu dia tidak paham. Dan apa nanti itu tunjukkan aja ijazahnya udah. Oke. persamaan matematikanya. Gak punya ijazah masih ngomyang. Oke, Mas Roy nanti. Oke, silakan Ya. Mas. Oke. Rismon. Oke, lanjut. Ya, lanjut aja aja, silakan. di apa? Ada lagi? Lanjut satu. Oke, next. Oh, udah nggak ada lagi. Oh, udah ada nggak ada ya? Oke. Ya, nah itulah Jadi kesimpulannya adalah bahwa begini ya, kesimpulannya kita itu bisa, yang saya lakukan itu bisa diuji bersama lah tanpa harus yang ijazah tadi. yang tadi itu, yang apa namanya, terutama yang paling depan itu, bahwa klaim sepihak selama ini tidak ada watermarks, Oke. tidak ada emboss, itu dihentikan. Sekarang harus diakui memang ada. Katanya, Watermark ada, emboss ada. ya, Oke. ya, watermarks ada, emboss Di ada. ijazah Pak Jokowi. Iya, itu kan sering diulang-ulang. Tidak ada watermarks, tidak ada emboss, dan itu ada semua. Itu diakui dulu ada, baru kita move on. Karena itu sudah berulang kali, ribuan kali diulang-ulang oleh Pak Roy dan lainnya. Tidak ada emboss, tidak ada watermarks. Padahal karena secara kasat mata aja dilihat, itu kan bukan ahli. Gunakan persamaan matematik, gunakan program, terus bisa diuji bersama, itulah ilmiah. Gitu Bang. Baik, kita berikan tangan untuk Bung Rismon. Selepas jeda kami akan berikan Sudah. kesempatan untuk Mas Roy dan juga untuk pengacara dari Dr. Tifa. Sesaat lagi.